Langsung aja boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad yang saya cintai karena Allah. Ahabbakallah bima ahbabta. Ya, nama Aman. saya Mr. Jos dari komunitas pengusaha pecinta Quran. Pertanyaan saya sederhana Ustadz. Di dalam sirah, Nabi kan kaya karena perdagangan. Yang kedua karena pernikahan. Tapi ada beberapa hadis Nabi bahwasanya beliau itu sempat lapar, kemudian perutnya diganjel batu, terus kemudian tidurnya di pelepah, di terong, ya sederhana lah, sampai juga bajunya itu banyak tambalannya. Bagaimana kita memahami beliau ini sebenarnya seorang pengusaha pedagang yang kaya, tapi dalam kehidupannya itu dalam tanda petik agak kurang gitu, Ustadz. Supaya nanti kita semangat jadi pedagang yang bisa mensyukuri nikmat, tapi juga nggak miskin-miskin gitu loh, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Baik, Mr. Jos. Nabi menikah dengan Khadijah. Maharnya Isruna Bakarah, 20 ekor onta. Ketika berumur 25 tahun. Ditambah beberapa ukiah emas. Dihitung oleh Dr. Syafi Antonio dalam ensiklopedia ekonomi Islam. Di total mahar nikah itu 1 miliar. Saya jarang menyampaikan ini karena khawatir merusak harga mahar di musim COVID-19. Tapi jangan lupa, ini hadis sahih disebutkan dalam kitab lomba sirah internasional yang dijuarai oleh dari peserta India, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Puri. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah klasik bahwa maharnya itu beberapa uqiyah emas dan 20 ekor onta. Oke, itu ketika berada di mana? Di kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu yang Nabi katanya perutnya diikat batu, jubahnya compang-camping, itu kapan? Ini ceritanya kapan? Ketika baru pindah ke kota Madinah di tahun pertama masuk tahun kedua. Tahun pertama susah. Tahun kedua Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tahun kedua terjadi perang Badar. Berapa hasil rampasan perang Badar? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Tidak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Uang dinar itu 4,25 gram emas. Kalau kita ya sekitar 2 juta lebih kurang, mungkin 2 juta lebih, tapi karena kita udah kenal lama Mas Ipo, kita patok 2 juta sajalah. 1 keping 2 juta kali 50.000 keping, maka perolehan waktu itu uang saja 100 miliar. Tahun kedua, berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Jatah Nabi humus 20%. Jadi kalau 20%, 1/5, 20%-nya berapa? Dari 100 miliar, 20 miliar. Tapi ketika pulang datang anaknya, buah hatinya, anak tercinta Fatimah, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Ayah, banyak uang kan? Suamiku kan Ali miskin, ngambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Aku nimba air juga, tanganku kasar kapalan karena buat adonan tepung gandum. Tolong dong kasih uang dan beberapa tawanan jadi hamba sahaya di rumah. Kata Nabi, Fatimah, kalau mau tidur malam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Artinya apa? Nabi punya uang banyak, kaya raya, tapi dia hidup bersahaja. Konklusi kesimpulan dari tadi, kapan dia susah? Kapan? Ada masanya susah, ada masanya dia punya duit banyak. Secara umum ceritanya Nabi itu kaya raya, tapi dia hidupnya bersahaja. Bagaimana ketika menjelang meninggalnya? Meninggalnya bulan Rabiul Awal. Mundur ke belakang Zulhijjah. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pada saat Zulhijjah, Nabi menyembelih onta 63 ekor. Nyembelih sendiri 63 ekor. Lalu kemudian pisau diberikan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali motong 37 ekor.
63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta sendirian. Mudah-mudahan grup Mas Ipu dan kawan-kawan ada yang menyembelih 100 ekor sapi limosin di masa-masa yang akan datang. Amin. Amin, Ya Rabbal amin, Alamin. amin, 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 ya Allah. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi yang sunnah itu yang 100 ini. Ini kadang kalau udah sunnah juga. Cuma sunnah 100 mau dekat kurban ini. Nah, ini penting. Kenapa demikian? Karena Nabi itu dibayangkan miskin selamanya. Ini dia 3 bulan lagi mau meninggal nih. 3 bulan lagi mau meninggal. 100 ekor onta. Ketika dia meninggal dunia, adakah harta warisannya? Dia bagi-bagikan semua. Ma taraknahu shadaqah. Nahnu ma'asyurul anbiya la nurisu. Kami para anbiya, nabi-nabi tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Yang kami tinggalkan itu sebagai sedekah untuk umat. Kesimpulannya, Nabi kaya raya, tapi dia hidup bersahaja. Wallahu a'lam bishawab.